Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast Ceruk Berpikir kerjasama antara Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Kembali lagi narasumber kita, Mas Heri Haryanto Azumi. Selamat malam, Mas. Malam Bang Andri, tumben malam-malam ini ngundang podcast nih. Karena Mas Heri ini waktunya sangat padat ya, jadi harus didatangi malam-malam. Ini malam ini Suswaben lagi ya. Iya, Saban. Iya. Kita mau diskusi lagi nih, Mas. Siap. Tentang yang masalah isu-isu yang aktual saat ini. Iya. Nah, ini kan lagi ramai tentang ibu kota negara ya. Ibu kota negara yang namanya Nusantara ini. Iya. Nah, ini banyak pro kontra nih, Mas. Nah, kita mau dengar juga pandangan dari Mas Heri tentang pro kontra dari ibu kota negara baru ini. Sisi apanya Bang Andri yang ingin di... Ya, misalnya dari ada yang bilang katanya pertahanan kita ya, Mas ya, agak terancam gitu kan. Kalau di ibu kota negara ini. Ibu kota negara baru. Lalu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan ada ibu kota negara yang baru ini sebagai bentuk apa namanya kegagalan lah di Jakarta ini dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Iya Bang Andri, terima kasih malam-malam sudah mengajak podcast. Ini menarik karena ini malam Jumat apa ini? Jumat Legi apa ini? Ini Saban nih. Saban ini ya. Ya, dan memang kalau kita bicara tentang ibu kota, memang sangat menarik karena belum banyak orang yang memahami apa motifnya dan kemudian kenapa di Kalimantan Timur ya. Iya. Ini memang bagi sebagian orang pasti akan tertantang untuk menanyakan dan kemudian seberapa kuat argumennya dan alasannya kan gitu kan. Wajar-wajar saja dalam konteks public discourse ya. Karena pasti rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang itu semua. Tapi begini, saya ingin melihat dari sisi yang mungkin dipikirkan oleh Pak Jokowi selaku presiden yang mendorong atau menginisiasi pemindahan ibu kota, walaupun bukan yang pertama yang inisiasi. Dulu Bung Karno juga sempat bicara tentang pemindahan. Nah, ini lebih tepatnya sebenarnya adalah kita harus pahami dulu tentang cara pandang terhadap Nusantara itu sendiri. Cara pandang melihat Indonesia secara utuh tanpa ada sekat-sekat gitu. Pertama adalah bahwa memang ada satu kehendak baik dari Pak atau Bung Karno dengan atau Pak Jokowi sekarang ini, yaitu bahwa kemudian Indonesia itu bukan hanya Jawa. Indonesia itu adalah keseluruhan teritori yang mengikrarkan diri bergabung dengan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, karena itu yang pertama ingin saya apresiasi adalah bahwa kehendak untuk memindahkan ibu kota negara ya ke Kalimantan Timur, ke Pasir Penajam, itu menunjukkan satu pengakuan bahwa secara teritori Indonesia itu sangat luas. Indonesia itu sangat potensial dengan daerah-daerah yang memiliki jejak historis yang tidak kalah kuatnya dengan jejak historis yang ada di Pulau Jawa kan gitu kira-kira. Karena itu kalau kemarin Pak Jokowi memulai dengan namanya Kendi Nusantara itu ya, itu saya semakin yakin bahwa Pak Jokowi memiliki visi itu, memiliki suatu pandangan bahwa satu adalah tadi itu Indonesia bukan hanya Jawa, dan karena itu harus dimulai kemudian membuka atau menggugah pandangan publik tentang Indonesia dengan mengakui keragaman. Kemarin saya katakan dalam debat budaya kita kan bahwa apa sih yang dimaksud dengan pendekatan budaya, yaitu pendekatan yang mengakui perbedaan-perbedaan, mengakui keberagaman yang ada di Nusantara ini. Artinya spirit yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi adalah kita semua ini memiliki klaim yang sama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus dimaknai sebagai suatu kehendak untuk membuat Indonesia ini lebih merata, lebih mengakui berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Kurang lebih begitu kalau dari sisi. Nah itu tadi apa kira-kira nih simbolnya dari tanah-tanah ini loh? Ini kan tanah dan air ini kan secara simbolis melambangkan yang namanya masyarakat dengan seluruh entitas dan keragaman budayanya.
Jadi tanah air jangan dilihat benda dan bendanya sebagai tanah dan air, tapi lebih kepada menyatukan ruang batin. Karena kalau Nusantara ini nggak bersatu secara batin ya, nggak bersatu secara kebudayaan, maka yang ada adalah hanya bangunan fisik. Yang ada hanyalah rangkaian teritori. Tapi yang bersatu di Nusantara ini adalah kebudayaan-kebudayaan. Yang bersatu itu adalah perbedaan-perbedaan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangarwa. Bahwa konsekuensi dari kita mengakui perbedaan itu adalah setiap dharma, setiap perbuatan baik, setiap jasa itu harus mendapatkan imbalan, balasan, pengakuan, apresiasi. Kan begitu kira-kira dari sisi itu. Jadi konsep tanah itu maksudnya Nusantara itu ya disatukan di sini. Iya, Nusantara ruang batinnya disatukan. Bukan klinik-klinik ya. Jangan dilihat kliniknya. Justru kenapa Pak Jokowi, saya memang agak kaget kenapa Pak Jokowi membuka itu ke publik. Akhirnya saya menangkap kesan dan pesan bahwa Pak Jokowi betul-betul ingin menjadikan kebudayaan sebagai panglima. Kebudayaan sebagai pendekatan utama. Basis utama dari pembangunan negara ini namanya kebudayaan. Itu. Arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Jadi kebudayaan adalah dasar dari pembangunan politik, pembangunan ekonomi, kesertaan di dalam peta geopolitik dunia dan seterusnya. Itu namanya strategi kebudayaan kita. Nggak ada berpendapat bahwa dengan ada ibu kota negara baru ini sebagai bentuk ini gagal loh menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta ini. Loh, kita harus jujur, harus bangga. Kenapa? Karena banyak negara itu selalu memiliki ibu kota negara, ibu kota pemerintahan, ibu kota bisnis. Ini saya kira sudah biasa ya. Negara kita sebelah Malaysia juga punya, ada Kuala Lumpur, ada Putrajaya, kemudian Myanmar ada Yangon, ada Nawit Padai, kemudian mana lagi banyak sekali negara-negara yang pernah mengalami pemindahan ibu kota seperti itu. Turki, Istanbul, Ankara, kemudian ya banyak lagi yang lain. Berarti Jakarta sebagai pusat bisnis itu ya? Ya, artinya justru memperlebar gerak pembangunan kita. Akan menganggap daerah-daerah yang selama ini dianggap daerah pinggiran itu menjadi center. Ini kan konsep pembangunan yang berbasis pada upaya keadilan sosial sebenarnya kan, pemerataan. Jadi ini akan menyangkut masalah perencanaan memang. Perencanaan bagaimana kita mengembangkan kawasan-kawasan yang selama ini dianggap terbelakang. Kawasan-kawasan yang dianggap selama ini kurang strategis. Padahal dengan mengubah mindset, cara pandang kita, maka kita akan bisa memaknai setiap teritori dengan berbagai lingkungan strategisnya. Gitu. Kalau dari sudut pandang lingkungan, gitu, gimana Mas? Kan itu kan Kalimantan Timur ini kan daerah-daerah banyak hutan segala macam gitu. Ya, saya kira sudah dijawab kemarin oleh Pak Jokowi ya, dengan mengatakan bahwa konsep ibu kota negara ini adalah konsep lingkungan yang ramah lingkungan, konsep kota hutan kan. Artinya kemudian justru pembangunan kawasan yang ingin disampaikan adalah pembangunan kawasan yang berbasis atau ramah pada lingkungan. Dan itu bagus. Kan kemarin juga diundang para kepala suku yang dilibatkan bukan hanya hutannya, tapi juga penghuni hutannya, masyarakat adatnya, masyarakat kerajaan-kerajaannya. Jadi konsep tentang ibu kota negara yang baru ini adalah konsep yang memang menjadi impiannya para founding fathers kan. Konsep yang menjadi impiannya para penerusnya. Karena secara komposisi penduduk, komposisi demografis itu juga melambangkan pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia dari sisi agamanya, etnisitasnya, background ekonominya itu sangat beragam. Berarti suku lokal ini dirangkul juga ya? Dirangkul juga. Dan ingat ya, Kalimantan Timur ini merupakan salah satu tepian dari apa yang disebut sebagai ALKI 2. Alur Laut Kepulauan Indonesia kedua. Salah satu dari 4 alur laut yang dimiliki Indonesia. Jadi sangat strategis lokasinya. Memang banyak bagi sebagian orang yang berpikir bahwa pertahanan kita itu pertahanan statik, itu dianggap berbahaya. Iya. Tapi bagi yang berpikir pertahanan dinamis,
justru dengan adanya challenge seperti itu, maka kita harus mengembangkan satu strategi pertahanan yang lebih maju gitu. Seperti Rusia, ibu kota kan ada di tepian barat, ada di Moskow. Iya. Tepian barat sebuah dataran besar yang ada di Eurasia. Yang dari mana Rusia dari Vladivostok sampai ke barat, tepian baratnya adalah Moskow, ibu kota negara. Jadi itu semua tergantung cara pandang kita di dalam memaknai jenis pertahanan apa yang kita kembangkan. Kalau statik ya orang pengennya semakin jauh dari musuh itu semakin aman. Padahal dalam konsep pertahanan dinamis, aman dan tidak aman itu tergantung bagaimana kita melihat lingkungan strategis kita, melihat cara kita bertahan, cara kita memaknai lingkungan kawasan secara umum kan. Jadi yang disebut ancaman-ancaman itu tidak ada apa gimana? Yo, namanya ancaman itu kan selalu beriring dengan peluang. Innama al usri yusra kan jelas. Di dalam dalam konsep adanya ancaman mungkin dekat dengan negara tetangga misalnya, itu juga ada peluang kerjasama, ada peluang untuk yang sebaliknya gitu. Oh iya. Itu. Jadi jangan dilihat hanya sisi negatifnya. Semua peluang ini pasti ada ancamannya. Semua ancaman ada peluangnya. Kita harus bisa memaknai itu dengan baik, dengan membuat sebuah mindset yang terbuka. Ada kedekatan juga dengan negara tetangga ya, jadi bisa kerjasama ya. Iya. Artinya justru menurut saya itu akan membuat kita semakin dekat dengan namanya kemampuan kita untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Dengan adanya konflik Laut Cina Selatan, dengan adanya clash pandangan antara Amerika yang berusaha membangun Trans-Pacific Partnership dan Tiongkok yang membangun namanya jalur sutra maritim misalnya, Belt and Road Initiative, maka itu kita harus bisa bergerak di dalam lipatan-lipatan ini dengan baik, dengan lebih progresif, bukan hanya menunggu gitu loh. Jadi Pak Jokowi ini seorang yang saya kira risk taker ya. Beliau ini tidak mau menunggu. Beliau ini seorang yang berani mengambil sikap, mengambil pilihan dan kemudian apapun jalannya ya diambil. Sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan gitu. Nah, terus ini Mas, tentang isu investor ini Mas. Investor yang mundur kemarin, Mas Sayosi. Iya. Ya, saya kira kalau investor itu kan perhitungannya itu adalah laba rugi. Perhitungannya itu mungkin mereka ingin mendapatkan cuan secepat-cepatnya kan itu kan. Iya. Padahal dalam konteks membangun kota itu cuan itu tidak bisa cepat. Namanya sebuah ibu kota negara itu memerlukan tidak sekedar orang nyari untung, tapi orang yang mau berinvestasi untuk kemajuan suatu negara. Ya saya sudah bisa menduga kalau Mas Sayosi mundur, karena saya juga mendengar Mas Sayosi San ini bukan tipologi investor yang mau berpikir panjang gitu. Mereka short term kapitalis lah kira-kira gitu. Dia yang ingin mencari keuntungan secepat-cepatnya gitu. Iya. Saya kira justru kemudian kita harus mengefektifkan kedekatan kita dengan berbagai negara yang memiliki hubungan dengan kita, memiliki apa namanya long history of partnership dengan kita. Nah, itu yang belum dimaksimalkan. Belum juga kita waktu itu bicara tentang bagaimana kita mengenerate capital atau investment dari masyarakat umum sebenarnya. Crowdfunding, kita berusaha mengajak investor lokal untuk masuk. Saya kira pilihan untuk menggandeng para investor lokal itu sudah ada dalam pikiran Pak Jokowi. Makanya kemudian dalam susunan otoritas ibu kota negara ini kan beliau udah kombinasikan sedemikian rupa gitu loh. Nah, tinggal kemarin saya lihat perlunya melibatkan upaya untuk menjadikan pemindahan ibu kota ini pandangan strategis bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini harus ada unsur melibatkan kelompok-kelompok sosial, melibatkan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Karena sejatinya ketika kita bicara tentang kebudayaan, yang akan berperan adalah manusianya. Nah, ini kan juga ada isu ini Mas, masalah ibu kota ini harus dilakukan dengan fokus ya. Jadi pemilu itu sebaiknya diundur. Kalau itu relatif ya, karena Pak Jokowi ini yang menjadi tolak ukur bukan panjang pendeknya periode, tapi bagaimana beliau mampu mewariskan visi kepemimpinan kepada pemimpin berikutnya. Saya kira Pak Jokowi akan wise ya dengan menitipkan visi ini kepada para
capres-cawapres yang kemungkinan akan maju besok. Dan saya kira sebagai seorang bapak bangsa ya, Pak Jokowi sudah 2 periode kan harus menjadi bapak bangsa. Iya. Harus menjadi seorang leader yang mewariskan visi, bukan mewariskan bangunan tapi mewariskan visi kepada para pemimpin setelahnya. Dan ingat, membangun ibu kota ini nggak selesai setahun 2 tahun, selesainya puluhan tahun, karena merupakan proyek besar kan ini. Jadi sekalipun diperpanjang juga belum tentu selesai juga. Belum tentu selesai. Jadi menurut saya yang paling pas adalah bagaimana Pak Jokowi mewariskan visi ini kepada para pemimpin setelahnya. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya komitmen terhadap pandangan yang melihat Indonesia itu yang beragam, Indonesia itu yang betul-betul nyata diwakili oleh berbagai suku bangsa, berbagai teritori dengan segala kelebihannya plus minusnya kan gitu. Nah ini yang harus dijadikan semacam pegangan, haluan oleh para pemimpin setelah Pak Jokowi. Gitu, artinya beliau juga sebenarnya optimis juga ya, pemimpin berikutnya ini akan melanjutkan program ibu kota ini. Ya, saya kira yang perlu dilakukan Pak Jokowi justru bagaimana membuat para pemimpin Indonesia, ormas, partai politik, kebudayaan itu menyadari bahwa Indonesia harus menjadi negara yang besar, tidak hanya dari sisi ukuran tapi juga dari sisi bahwa keberagaman itu dirayakan. Keberagaman itu dinyatakan sebagai salah satu visi bangsa. Nah, nanti ke depannya Jakarta ini gimana, Mas? Jakarta tetap menjadi bisnis capital, menjadi ibu kota bisnis, karena juga memiliki histori yang panjang, memiliki sejarah yang tidak bisa dilupakan. Nah, tinggal bagaimana kemudian tugas berikutnya adalah memindahkan aset-aset ekonomi bangsa Indonesia yang ada di luar negeri kembali ke dalam negeri. Jadi sangat tepat kemudian Jakarta sebagai bisnis capital, Kalimantan Timur sebagai Nusantara sebagai ibu kota negara. Jadi akan terjadi dinamika yang luar biasa di situ. Dinamika ekonomi, dinamika kesejahteraan dan seterusnya. Nanti di pemerintahan dan bisnis ini dipisah gitu ya? Ya, supaya pembangunan itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Ini secara simbolik Jawa luar Jawa, Barat dan Timur gitu. Jadi ini menandai sebuah era baru tentang cara kita melihat satu daerah yang dianggap selama ini sebagai periferi. Justru dalam konteks yang baru ini, daerah-daerah yang ada di seberang sana yang jauh dari ibu kota itu adalah justru garis terdepan kita. Nah, dengan merubah pandangan ini sebagai garis terdepan, kita akan berpikir menjadi lebih progresif. Oke, terima kasih Mas Heri waktunya atas masukan-masukannya, sangat luar biasa, menambah wawasan kita ya. Sama-sama Pak. Pandangan-pandangannya ini tidak umum sebenarnya. Sangat mencerahkan lah. Siap. Terima kasih Mas Heri waktunya, sudah ganggu malam-malam. Terima kasih. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel Dialektik TV. Dan saksikan podcast-podcast kita berikutnya kerjasama antara Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.